Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin kastengel. Dan kastengel ini adalah kastengel yang ekonomis. Selain ekonomis, dia ini lumer dan enak banget. Jadi untuk kalian yang tidak punya keju edam, gak usah khawatir, kita bikin ini. Rasanya benar-benar enak. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai saja. Ini bikinnya gampang, cepet, dan cantik. Jadi kita mulai sekarang. Yang kita perlukan adalah 250 gram Blue Band serbaguna. Ini akan kita kocok-kocok dengan tangan atau dengan mixer juga boleh. Kita kocok sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman. Dan lalu kita akan tambahkan kaldu bubuk. Saya pakai totole di sini sebanyak 1 sendok teh. Kalian bisa pakai masako atau apa saja yang kalian punya di dapur. Kita juga akan pakai 2 kuning telur ya. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi sampai rata. Sebenarnya ini udah cukup asin ya, karena Blue Band itu kan asin. Tapi kalau kalian suka asin, bisa ditambahkan sedikit lagi garam. Jadi supaya terasa seakan-akan kita banyak kejunya gitu. Kita aduk lagi sampai rata saja ya. Lalu kita akan tambahkan 40 gram maizena. Maizena ini berfungsi untuk mengikat adonan supaya dia tuh nggak hancur berantakan dan juga memberi kesan lembut gitu ya. Ini saya pakai 100 gram terigu segitiga biru, terigu serbaguna, dan 200 gram kunci biru. Ini akan kita aduk dengan tangan. Kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalian gak usah khawatir, ini tidak akan kelembekan, ini tidak akan bikin adonan kalian keras. Jangan khawatir, hasilnya pasti lumer. Ini kita aduk terus, ini tidak akan saya skip. Kalian lihat saya tidak lama ngaduknya ya, hanya sampai semua tercampur dengan rata saja. Tapi kita juga perlu ini untuk supaya dia lebih padat ya. Jadi aduknya yang baik ya teman-teman. Kalau kalian ingin tambahkan terigu, boleh misalkan 20 atau 30 gram lagi. Tapi untuk saya cukup 300 gram saja totalnya. Saya tidak akan campurkan lagi ya. Selama ini saya selalu bikin kastengel yang premium, tidak pernah bikin yang ekonomis. Ternyata ekonomis itu bikinnya gampang banget, nggak pakai ribet dan enak, lumayan enak menurut saya, lumayan enak. Tapi kuncinya ini kan keju ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalian pakai kejunya tuh yang bagus, jangan keju yang nggak ada wanginya gitu. Jadi kalau bisa kalian pakai Kraft saja, Kraft yang cheddar. Itu juga nggak mahal, harganya cuma sekitar 19.000 ya. Seperti ini teman-teman, udah selesai. Untuk alat bantunya saya pakai ini plastik ukuran 2 kilo, saya belah seperti ini ya. Kita taburkan sedikit terigu supaya dia nggak nempel. Lalu ini kita padatkan dulu teman-teman ya. Ini penting, kalian harus padatkan supaya dia tuh nggak hancur. Tapi ini saya jamin nggak hancur karena kita akan taburkan keju di atasnya. Jadi kejunya itu membantu kita untuk mengikat adonan ini, jadi dia tidak berantakan. Ini akan kita pipihkan, tidak usah terlalu tebal ya teman-teman, mungkin sekitar setengah sentimeter lebih sedikit. Jadi nanti terserah kalian saja mau setebal apa ya. Ini juga akan kita rapihkan pinggir-pinggirnya, kita bentuk kotak ya teman-teman. Tidak harus benar-benar jadi kotak karena nanti
kita akan potong juga pinggir-pinggirnya semampu kalian saja. Kita akan rapikan pinggir-pinggirnya, ini kita potong ya. Kalian bisa pakai pisau biasa, tapi kalau kalian punya pisau cutter seperti ini akan lebih baik dan lebih mudah kita ngerjainnya ya. Kalau teman-teman punya penggaris, sebaiknya pakai penggaris ya teman-teman. Tapi karena saya nggak punya, tadi saya udah berusaha untuk ke pasar, nggak ada di pasar. Saya juga sudah ke TBK, bukan TBK, ke alat-alat tulis, tapi mereka belum buka. Jadi karena ini udah mau lebaran ya, kalau ditunggu lagi saya beli online ntar datangnya lama. Jadi saya bikin sebisa saya tanpa penggaris ya. Yang penting dia bisa masuk ke dalam toples dan cantik, tidak berantakan. Pada saat kita kirim ke pelanggan dia nggak hancur berantakan. Bila sudah rapi, kita akan olesi dengan putih telur. Ya kan, karena ini ekonomis ya. Kalau kalian mau pakai kuning telur boleh, tapi saya pakai putih telur saja karena kita lagi banyak putih telur sisa kan. Jadi kita pakai putih telur, kita lapisi atasnya supaya kejunya itu nanti bisa nempel dan juga dia sebagai perekat. Sekarang kita akan parut keju di atasnya. Ini saya pakai keju cheddar craft ya. Kita akan untuk satu resep ini saya pakai sebanyak 80 gram. Kalian bisa pakai lebih banyak atau lebih sedikit, terserah kalian ya. Ini kita parut sampai semuanya tertutup dengan rata ya teman-teman. Dan kalau udah kita parut semuanya udah rata, ini pinggir-pinggirnya kan ada keju yang berantakan. Kita tempelin lagi teman-teman kejunya, sayang jangan dibuang ya. Kita caranya ya pakai plastiknya ini kita tempelin pelan-pelan saja supaya semua kejunya tertata di atasnya dengan rapi. Oh iya teman-teman, nanti nontonnya sampai selesai ya, karena nanti di akhir video ini saya ada sedikit sesuatu untuk kalian. Nah, bila ini ada yang bolong-bolong, kita akan tambahkan lagi keju parutnya ya. Kita parut lagi di mana yang nggak rata, itu kita isi lagi dengan keju parut supaya cookies kalian nanti terlihat lebih cantik. Kalau sudah rapi, kita akan tutup atasnya dengan plastik. Sedikit tekanan aja supaya kejunya tuh nempel ya, kita balik. Jadi kita ngangkatnya dari belakangnya teman-teman. Nah ini kan kejunya kita parut asal, jadi pasti nanti dia ada yang manjang ke kiri dan ke kanan. Supaya lebih rapi bisa kita potong lagi, tapi tidak harus ya. Kalian bisa rapikan lagi dengan tangan. Kalau mau rapi, kita rapikan lagi dengan pisau, kita gunting lagi, kita potong lagi. Jadi nanti hasilnya tuh dia benar-benar rata, bagus dan rapi. Seperti ini teman-temannya, kita angkat dari belakang satu-satu. Ini kelihatannya cantik banget. Selain cantik seperti biasa, dia juga enak. Cookies ini akan saya di oven tangkring dan di oven gas. Ini dia hasilnya teman-teman. Jadi saya bagi dua nampan ya, supaya yang satu bisa di oven gas, yang satu di oven tangkring. Untuk oven tangkring kita pakai suhu 150 derajat. Kita akan oven selama 30 menit atau sampai dia udah kejunya itu udah coklat. Ini gampang banget bikinnya, jadi kalian nggak perlu khawatir dalamnya tuh crunchy atau enggak, karena kita nggak pakai keju ya, keju di atasnya aja yang kita fokus. Dan ini bener-bener mudah bikinnya, tuh bener-bener gampang dan rasanya enak. Untuk yang di oven gas
sama, kita akan oven pakai api bawah saja. Ini di suhu 150 derajat selama 25 menit. Ini teman-teman 30 menit dia sudah kuning. Cakep kan? Kalau kalian pakai kuning telur mungkin akan kelihatan kuning-kuning juga ya, di bagian yang atasnya itu mungkin akan lebih cantik, tapi karena ini pakai putih telur ya lumayan lah cantik juga. Untuk oven gas atau oven listrik sama 150 derajat selama 25 menit, api bawah saja. Ini bisa kalian balik-balik ya supaya rata gitu matengnya. Nah, ini udah mateng teman-teman. Gampang kan bikinnya, cepat sekali, nggak pakai repot, dan rasanya tuh untuk ekonomis ini benar-benar enak. Nah, untuk penataannya sebaiknya kita pakai toples persegi panjang saja. Ini kan dia supaya sama gitu, jadi nggak berantakan kita, jadi dia padat gitu. Kalau kalian pakai toples yang bulat itu agak repot karena kan ini kita kotak-kotak ya. Teman-teman, tidak terasa ya, saya sudah 50.000 subscriber. Biasanya saya suka bikin giveaway. Kebetulan ini suasana lebaran, jadi saya akan bikin giveaway untuk 5 orang pemenang. Giveaway-nya cuman cookies bikinan saya aja, yang pasti dia dalamnya ada nastar full wisman dan yang lainnya nanti saya belum tahu mau isi apa, karena jujur saya ini benar-benar sibuk karena banyak pesanan juga ya. Tapi pasti saya akan berikan untuk 5 orang pemenang. Caranya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel saya, karena kalau yang nggak subscribe nanti begitu ada pengumuman pemenang kalian nggak tahu ya. Jadi kalian subscribe channel saya, kemudian kalian kirim komen di video ini. Nanti saya akan undi 5 orang pemenang berdasarkan komen yang masuk. Dan untuk salah seorang subscriber saya yang paling pertama banget dia subscribe saya, enggak pertama banget sih, tapi saya selalu ingat dia karena dia yang pertama kali suka komen di video saya. Dulu video saya masih kecil, kalau nggak salah dia subscribe saya masih sekitar 1000-an follower saya, subscriber saya. Dia tuh selalu komen, selalu bilang, "Ore, aku akhirnya komen yang pertama," gitu. Padahal ya karena memang cuma dia doang ya yang komen, jadi ya pasti pertama gitu. Jadi untuk kamu Gilang Ramadan, saya akan kasih 1 box khusus. Jadi kamu Gilang Ramadan menang gak menang, saya pasti kasih ya. Jadi nanti kamu tinggal kirim alamat kamu, DM saya di IG, nanti saya akan kirim 1 paket khusus untuk kamu. Ini cookiesnya garing banget dan lumer ya. Kejunya karena saya pakai keju Kraft, jadi dia terasa banget kejunya, wangi gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, ikut membesarkan channel ini, karena tanpa kalian percuma saya mau bikin video sebagus apapun kalau nggak ada yang nonton. Jadi terima kasih ya. Dan kepada yang sering nonton tapi belum subscribe dong, karena menurut YouTube subscriber saya itu cuma 12% yang nonton, 87% sekian tuh mereka nggak subscribe saya. Jadi kalian tolong subscribe ya, siapa tahu kalian jadi salah satu dari pemenang cookies ini. Walaupun hanya sekedar cookies, ini bikinan saya loh, dan rasanya enak. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa kalian komen, siapa tahu kalian adalah pemenangnya. Pemenangnya akan saya umumkan 1 minggu setelah video ini tayang. Akhir kata teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian komen, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.